Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya para tamu Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, keapiatan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dimuliakan, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi, izinkan saya menyampaikan pesan cinta untuk para tamu Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan ibadah ke Baitullah, perjalanan umroh dan haji bukan perjalanan biasa, bukan perjalanan raga saja, tetapi juga perjalanan kolbu, perjalanan hati. Maka kita jadikan perjalanan umroh ini sebagai pengalaman sepenuh rasa, karena seperti yang pengalaman saya, banyak para jamaah yang hanya menghitung, hanya memfokuskan diri pada fasilitas saja. Bu, boleh dong kalau kita mempersiapkan fasilitas yang terbaik, pingin nyaman, hotel bintang 5, bayar nggak terlalu capek, hotelnya lebih dekat, pesawatnya juga bagus. Boleh kan Bu? Ya boleh sih, tapi bukan itu masalahnya. Bukan masalah bintang 5 atau bintang 3, bukan masalah jauh atau dekatnya hotel, tetapi masalah fokus pada prioritas kita. Apa prioritas kita? Prioritas kita itu yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak kejadian di travel jamaahnya bilang begini, saya sudah bayar sekian, tapi kenapa fasilitasnya begini dan seterusnya. Jadi kalau kita fokus pada itu, maka kita akan kecewa. Jadi yang kita fokuskan adalah bagaimana kita itu bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh rasa kita, dengan sepenuh jiwa kita, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ibu, dia bercerita, boleh enggak saya bercerita? Dia bilang, oh ya silahkan. Nah, kemudian saya duduk di sana di dalam Masjidil Haram. Kemudian dia bercerita begini, saya sudah berangkat umroh beberapa kali, mungkin ini yang kelima atau yang keenam katanya. Bahkan beliau itu umroh yang terakhirnya itu membawa keluarganya dan juga karyawan-karyawannya. Nah, tetapi ada satu pertanyaan yang dia sampaikan kepada saya, kenapa ya Bu, umroh yang kemarin saya kok tidak merasakan kenikmatan ibadah seperti umroh yang diceritakan oleh orang-orang, sampai nangis-nangis, sampai sangat syahdu begitu. Dia bilang, saya lihat ketika mereka ngomong nikmat banget, memaksimalkan beribadah di Masjidil Haram, tetapi saya tidak merasakan seperti itu. Jujur, dia bilang, saya lebih suka sering sholat di hotel Bu, katanya. Nah, saya yang mendengarnya itu merasa mengerjitkan dahi gitu. Nah, terus saya jawab begini, mungkin Ibu, saran saya, Ibu harus banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat taubat, dan mungkin juga ada aliran rezeki yang Allah belum ridho dengan kita. Nah, dari kisah ini saya ingin menyampaikan pesan untuk para tamu Allah. Yang pertama adalah dalam rangka kita beribadah ke Baitullah itu dalam rangka taat kepada Allah, bukan sekedar berangkat. Karena banyak sekali yang
sudah mempersiapkan segala sesuatu, hanya fokusnya itu bisa berangkat, bukan dalam fokus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada kisah satu jamaah haji, dia sudah menyetor dan dia mendapatkan itu porsi namanya itu sudah keluar gitu, sudah bisa berangkat. Nah, ketika terjadi COVID-19, maka ditunda pemberangkatannya di tahun 2021. Dari kejadian ini, bahwa kalau kita fokuskan kepada berangkat, kita akan kecewa. Tetapi kalau kita fokuskan kepada taat dengan ketetapan Allah, kita akan merasa tenang dan bahagia kapanpun kita berangkat. Bukankah yang memberangkatkan kita, yang menunda kita juga itu merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fokus kita jangan sekedar berangkat, tetapi dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang kedua, perjuangan belum berakhir. Jangan bergantung pada perjuangan kita. Jangan menggantungkan harapan kita pada usaha-usaha kita. Misalnya kita bilang, saya sudah menyetor, sudah lunas sekian, saya sudah mempersiapkan manasik, saya sudah mempersiapkan bekal-bekal untuk ke sana. Nah, karena banyak kita dengar cerita-cerita di waktu haji atau umroh, ini sudah berangkat, tiba-tiba di bandara jamaah haji, dia naik ke bis, kemudian kakinya terpeleset, kemudian qadarullah kakinya patah. Nah, ini siapa yuk yang disalahkan? Jadi uangnya hangus, terus tidak bisa berangkat ke Baitullah. Nah, ini jadi perjuangan kita belum berakhir sampai usaha-usaha kita. Jadi tetap fokus pada ketaatan kepada Allah dan juga berdoa supaya kita bisa sujud di Baitullah. Jangan kita bilang karena kita sudah melakukan beberapa persyaratan terus kita abaikan. Oh, kita sudah melakukan semuanya. Jangan seperti itu, karena yang menetapkan kita bisa sujud di Baitullah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap bergantunglah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pada usaha-usaha kita. Harapan kita labuhkan kepada Allah, bukan kepada usaha kita. Kemudian pesan yang ketiga yaitu undangannya atau jamuannya. Kita bisa berangkat ke Baitullah karena kita diundang. Jangan pernah merasa bahwa karena hasil usaha kita. Ketahuilah, karena Allah memudahkan kita itu karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini menjadi tamu undangannya. Bagaimana kita bersikap jika ke rumah orang lain? Apakah kita memprotes keadaan rumahnya atau bagaimana? Nah, yang kita fokuskan pada diri kita itu jaga hati dan pikiran kita. Jangan sampai kita ke Baitullah itu tidak bisa bertemu dengan tuan rumah, tidak bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kecil saja ya, kita bertamu ke rumah orang atau rumah saudara. Nah, kita ini menjadi tamu, apa yang perlu kita persiapkan jika menjadi tamu? Nah,
tentu kita menggunakan pakaian yang baik, yang sopan dari rumah. Kemudian sampai di sana kita hanya disuguhkan air putih saja. Apakah kita itu komplain? Jauh-jauh kita datang dari rumah kok disuguhkan air putih saja. Coba jus ke, susu ke, kopi ke. Apakah kita seperti itu? Nah, begitu juga misalnya ketika kita masuk ke kamar mandi orang yang kita kunjungi. Misalnya kamar mandinya kotor, apakah kita harus protes? Kamar mandinya kotor sekali, begini. Nah, itu yang harus kita jaga. Jadi kita diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang menjadi tamunya, Dia yang akan menjamu kita di sana nanti. Pasti Dia akan menjamu kita dengan jamuan terbaiknya. Nah, bagaimana jamuan terbaiknya? Itu melalui orang-orang yang mendampingi kita. Yang mendampingi kita misalnya pelayanan hotel, pelayanan bis. Nanti jangan sampai kan kita ini selama 1 bulan lebih di sana. Nah, jadi jangan sampai kita itu merasa tidak baik hati menerima segala ketentuan atau segala jamuan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menggerutu di sana sebagai tamu. Bagaimana sikap kita? Hanya merasa ridho dengan semua ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya beribadah, merasakan perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali jamaah-jamaah yang pengalaman saya yang dulu-dulu ya. Saya sudah bayar mahal sekian, kenapa fasilitasnya begini. Nah, itu harus kita revisi batin kita supaya tidak selalu mengeluh dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Sebenarnya yang menjamu kita itu Allah, bukan orang lain, tetapi lewat tangan-tangan manusia yang menjamu kita. Nah, inilah ada 3 saja yang sebenarnya sih ada 7 yang ingin saya sampaikan, tetapi kita cukupkan 3 saja yang ini mungkin menjadi bekal hati kita yang mendampingi kita untuk perjalanan ke Baitullah. Karena memang sih mutawib kita mendampingi secara fisik ya, mendampingi kita perjalanan kita menuju ke sana berziarah, kemudian perjalanan kita umroh, tetapi yang sangat prioritas adalah bagaimana cara kita menata hati kita untuk menerima segala jamuan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di Baitullah.